kuat untuk melakukan hal ini guna meningkatkan pendalaman pasar. Peningkatan transparansi ultimate beneficial owner untuk perusahaan tercatat diperlukan untuk meminimalisasi transaksi efek yang tidak wajar dan meningkatkan likuiditas real di pasar, sekaligus menjawab keraguan investor dan lembaga internasional seperti sekalipun MSCI yang sampai perlu mengeluarkan proposal metode penghitungan free float khusus untuk Indonesia. Kedua, peningkatan basis investor baik domestik maupun asing. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan peran investor institusi, terutama reksadana, asuransi, dan dana pensiun. Kami memandang program penguatan kapasitas, tata kelola, dan manajemen risiko asuransi dan dana pensiun hampir selesai, sehingga saat ini mereka telah mampu kembali meningkatkan investasinya di pasar modal sesuai risk appetite dan praktek manajemen risiko yang baik. OJK juga terus mendorong peningkatan pelindungan investor minoritas dan retail yang saat ini menopang IHSG, diantaranya penegakan aspek perilaku atau market conduct, termasuk penguatan pengawasan perilaku influencer keuangan atau finfluencer. Ketiga, adopsi melaksanakan reformasi tata kelola pasar saham terkini. Belajar dari contoh beberapa negara lain yang dianggap sukses menciptakan growth story untuk pasar saham melalui serangkaian reformasi tata kelola untuk emitennya, antara lain melalui penguatan aspek transparansi, kualitas disclosure, dan disiplin pengelolaan perusahaan yang mampu meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan pasar yang berkelanjutan. Terakhir, penguatan manajemen risiko dan tata kelola teknologi informasi. Di samping program-program tersebut, OJK juga telah mengenakan berbagai langkah pengenaan sanksi dan hukuman di pasar modal, antara lain denda kepada 121 pihak, pencabutan izin 6 pihak, serta peringatan dan perintah tertulis termasuk keterlambatan terhadap 638 pelaku usaha. Melengkapi inisiatif ini, OJK bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Bursa Efek juga akan membangun sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai tindak lanjut Perpres 110 tahun 2025. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sebagai salah satu upaya meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena bencana hidrometeorologi di Sumatera, sekaligus mendukung percepatan pemulihan pasca bencana, OJK telah menerapkan berlaku sejak 10 Desember 2025, yaitu 2 minggu saja setelah pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyatakan status bencana, diberlakukannya hingga tahun ke depan beberapa langkah relaksasi atau perlakuan khusus. A. Kredit pembiayaan yang diberikan perlakuan khusus dan relaksasi mencakup seluruh jenis kredit untuk semua segmen usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, ataupun UMKM, maupun usaha besar dan korporasi. Kredit pembiayaan yang direstrukturisasi tetap dikategorikan lancar, baik restrukturisasi yang dilakukan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Pemberian kredit pembiayaan baru tanpa penerapan prinsip one obligor. Dan pada sektor perasuransian juga didorong agar melakukan pemetaan polis terdampak, penyederhanaan proses klaim, serta langkah-langkah pendukung lainnya. Sementara itu, kami berharap pemerintah yang saat ini sedang memfinalisasi kebijakan peraturan khusus untuk KUR, kami mendukung penuh agar kebijakan ini dapat diterbitkan segera sehingga tidak terjadi diskriminasi perlakuan di lapangan. Keputusan pemberian perlakuan khusus relaksasi 3 tahun ini merupakan aktivasi POJK 19 tahun 2022 yang dirumuskan belajar dari pengalaman masa pandemi COVID. Sehingga keputusan yang penting, strategik, dan sangat dibutuhkan oleh daerah krisis dapat dilakukan dengan cepat, tepat, menjaga akuntabilitas. Jika di waktu COVID lalu trigger untuk menetapkan kondisi krisis seperti ini sangat rigid dan memerlukan waktu panjang, maka POJK 19 tahun 2022 penyempurnaannya itu dilakukan dengan proses yang lebih cepat dengan penghitungan presisi lebih baik.
Data sangat sementara menunjukkan terdapat lebih 105.000 debitur yang terdampak di ketiga provinsi itu. Sedangkan potensi kredit dan pembiayaan yang dapat terdampak meliputi kredit dan pembiayaan oleh perbankan, perusahaan penjaminan, perusahaan pembiayaan, dan multi finance mendekati 400 triliun rupiah. Kami optimis jangka waktu 3 tahun akan cukup realistis untuk melaksanakan keseluruhan aktivasi dari pengaturan tersebut. Bapak, Ibu, serta hadirin berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan pada pagi ini, sekali lagi kami menyampaikan komitmen untuk terus menjaga sinergitas dan kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan. Sinergi dan kolaborasi Komite Kebijakan Sektor Keuangan KSSK tentu menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor keuangan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Dan sangat jarang terjadi di negara manapun. Kalaupun ada, seluruh 4 anggota KSSK pimpinannya hadir pada acara ini yang menunjukkan kekuatan koordinasi dan kolaborasi tadi. Kalau hal itu jarang terjadi, maka kehadiran Ketua Komisi 11 sebagai komisi yang membidangi sektor jasa keuangan sudah pasti tidak ada presidennya dimanapun di dunia ini. Hal itu semakin memperkuat indikasi membangun sinergi kuat oleh seluruh pemangku kepentingan negeri ini, melihat pasar modal sebagai sumber pendanaan utama bagi perusahaan-perusahaan emiten membiayai investasinya, namun juga menjadikan sektor jasa keuangan sebagai motor pertumbuhan perekonomian yang makin kuat secara menyeluruh. Hal itu sedang berjalan dan akan terus berlari kencang dalam masa-masa ke depan ini. Selamat Tahun Baru. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi semua langkah dan upaya kita serta senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk, dan rahmat-Nya kepada kita semua untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.